Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa hadir menunaikan ibadah sekaligus di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan pondok, Bapak Ibu majelis guru yang hadir, seluruh santri, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali pada malam ini kita diizinkan Allah berjumpa dalam ta'lim kita, melanjutkan pembahasan kita yang berlalu. Kemarin kita membahas masalah babul adab, tentang adab. Kalau ingin melihat siaran ulangnya silakan dibuka di YouTube. Kemarin sampai kepada hadis ke 1481 bicara masalah syukur, qanaah dan tawadhu di dalam kitab Bulughul Maram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hak sesama muslim sudah kita bahas, syukur, qanaah dan tawadhu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan masih dalam babul adab, hadis yang ke 1483 atau 1483. Apa yang dijelaskan di sini, kalau seandainya kita punya teman, kita bertiga, tidak boleh berdua berbisik tanpa melibatkan teman yang ketiga. Hadis dari Ibnu Mas'ud, ridha Allah kepada beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kuntum thalathan," apabila engkau bertiga, fala yatanaja ithnani, kemudian janganlah berbisik berdua. Jadi kalau awak bertiga, jangan berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan teman yang ketiga, tanpa mengajak teman yang ketiga itu. Jadi kalau awak duduk bertiga,
ajak teman tuh sama-sama mengecek, sama-sama bicara. Kalau kita berbisik berdua tanpa melibatkan teman yang ketiga itu, maka dia merasa tersinggung, merasa disisihkan, merasa terkucilkan, atau malahan menurut perasaannya awak mengecianinya. Nanti akan timbul masalah baru. Jadi kata Rasul, apabila engkau duduk bertiga, iza kuntum thalathan fala yatanaja ithnani dunal akhar. Janganlah berbisik, berbicara berdua tanpa melibatkan teman yang lain itu, yang ketiga itu maksudnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena nanti banyak yang timbul, banyak yang muncul dari persoalan-persoalan kalau seandainya tanpa melibatkan teman tersebut. Termasuk juga kalau seandainya ada orang sedang bicara dengan kita, mungkin guru sedang menerangkan pembelajaran, atau ustaz sedang ceramah, jangan berbisik-bisik awak di belakang tanpa melibatkan ustaz tuh. Kau kami ngecek, libatkan guru awak tu, libatkan ustaz tu. Caranya berarti tanya jawab. Kan itu adabnya dalam majlis, dan ini adalah bahagian daripada adab atau tata krama, babul adab. Maka kalau seandainya itu kita lakukan, berarti secara otomatis melanggar adab. Kalau bahasa kitanya kalau di Minang, ndak beradabnya dong. Gitu. Jadi ini bahagian dari tata krama. Kalau seandainya memang kita bertiga, maka bicaralah, ajak teman ketiga-tiganya. Jangan berdua saja tanpa melibatkan teman yang lain. Ini hadis muttafaqun alaih, kesepakatan para ulama menjelaskan. Ini sering terjadi, apalagi kalau kita duduk-duduk, kemudian sambil berbisik-bisik, apalagi kalau bisik-bisik itu sambil melihat kepada teman yang lain itu, nanti dia akan merasa seolah dia dibicarakan, tersinggung dia. Begitu halusnya di dalam menjaga tata krama dan adab tersebut. Ini hadis yang ke 1483 dijelaskan. Kalau seandainya kita berteman, teman kita itu banyak, lebih dari satu, maka kalau kita ingin bicara, ajaklah teman kita yang lain tersebut. Jangan sampai dicuekin, jangan sampai diabaikan. Ini yang sering terjadi, dan itu banyak. Kalau kita lihat itu sambil nunggu angkot, atau sekarang itu Trans Padang, itu malahan sibuk dengan dunia masing-masing itu, main handphone, la salam wala kalam, nggak ada, dia sibuk dengan asik saja dengan dunianya itu. Itu bahagian dari adab yang tidak baik. Jadi apalagi kalau seandainya memang yang sambil kita nunggu itu, yang datang orang tua, tempat duduk sudah penuh, yang datang itu ibu-ibu yang hamilnya itu hamil berat, mau melahirkan, lah menyengi-nyenginya, kita tidak peduli. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia kita, dengan handphone yang ada di tangan kita itu. Itu tidak baik. Itu kena adabnya. Ini yang sangat penting sekali, yang perlu kita perhatikan. Apalagi kalau kita anak-anak muda, bagaimana kita punya adab dan tata krama terhadap orang yang lebih tua dari kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini adab dan tata krama berbicara. Kalau seandainya kita 3 orang, maka
bawalah teman kita itu semuanya untuk berbicara. Jangan berdua saja tanpa melibatkan teman yang satunya lagi, karena nanti dia akan tersinggung ataupun nanti akan timbul masalah-masalah yang baru. Ada yang bertanya? Boleh? Kita lanjutkan hadisnya, yaitunya bagaimana cara adab duduk. Ini hadis dari Umar. La yuqimur rajula, janganlah seseorang duduk min majlisi, dalam suatu majlis, summa yajlisu fihi, yang mana di tempat majlis itu adalah tempat duduk orang lain. Mungkin di sini ada tempat duduk kosong karena orang ini dia keluar. Itu tidak boleh kita tempati karena orangnya sudah ada. Apalagi kalau seandainya sudah ditaruhnya di sana, mungkin biasanya kalau ibu-ibu apa ditaruh? Dompet, bukan, apalah, tas kecil itu. Atau ada kalau di tempat-tempat lain mungkin rapat kita sudah ada bukunya di sana, berarti sudah ada orang, mungkin dia ke kamar kecil, ke toilet, maka tidak boleh kita duduk di sana karena itu sudah punya orang lain. Atau janganlah kita duduk di tempat seseorang dan orang itu kita suruh untuk bergeser, pindah tempat. Pindah situ, duduk di sana, tidak boleh. La yuqimur rajulun min majlisi, janganlah seseorang duduk. Di dalamnya itu larangan. Seseorang itu duduk mengusir orang lain dari suatu majlis. Kemudian dia duduk di tempat yang telah diduduki oleh temannya tersebut. Itu tidak boleh. Biar perempuan ataupun laki-laki. Kecuali kalau dia yang mempersilakan dan dia yang bergeser. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita, hanya kadang-kadang contoh kan, sini duduk, udah penuh. Datang Ustaz, datang Buya Herman Tanjung, dia menghormati Buya kok, gitu. Maka ada panitia menyuruh tagak, Pak, diri Pak, ada Buya datang, duduk di sana, tidak boleh. Itu kan sangat halus sekali itu. Karena seseorang yang duduk pada tempatnya itu berarti dia sudah menempati tempat yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Nah, ini kan dalam adab dalam suatu majlis. Kecuali kalau orang tersebut dengan sukarelanya, walaupun siapa saja, walaupun Pak Camat, Pak Lurah, Ustadz dia, Buya, ataupun gubernur sekalipun, tidak boleh menggeser orang lain karena dia sudah duduk di tempat itu kemudian diambil oleh kita. Tidak boleh. Karena di sini la yuqimur rajula min majlisi, janganlah seseorang mengusir orang lain duduk dalam suatu majlis yang mana dia sudah menduduki tempat tersebut. Maka kalau ingin kita ngambil, sama saja di dalam sholat, makanya laki-laki itu sholat shaf yang terbaik itu di depan, jangan di belakang. Khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baik shaf laki-laki dewasa itu di depan. Benar kan, di depan. Maka sering disampaikan oleh panitia, oleh pengurus, mari kita penuhkan shaf yang terdepan,
terlebih dahulu sebelum khatib naik mimbar. Atau sering juga imam menyampaikan, mari shaf, kita penuhkan shaf yang terdepan. Karena kesempurnaan sholat itu, kesempurnaan ibadah itu adalah bagaimana memenuhkan dan merapikan shaf. Jadi hadis yang ke 1484 ini menjelaskan bahwa tidak boleh kita duduk mengusir teman atau orang lain dalam suatu majlis yang dia sudah duduk di tempat itu, walaupun kita sebagai apanya terserah. Tetapi kalau seandainya memang bergeser, itu boleh. Geser itu namanya memberikan kelonggaran. Jadi berlapang-lapanglah dalam suatu majlis, karena Allah akan melapangkan tentang rezeki dan ibadah kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ternyata sangat penting sekali, dan itu kadang-kadang kan hal yang sepele. Biar dalam lokal belajar ataupun di dalam kampus atau di dalam masjid, dalam ruangan rapat, di mana saja, kalau sudah ada tempat itu ditempati oleh teman, maka kita tidak boleh menyuruhnya untuk berdiri pindah, kemudian kita yang duduk di sana tidak boleh, kecuali bergeser. Nah, kalau bergeser itu lain cerita, itu dia masih di sana, bang geser sih. Kalau tempat itu masih lapang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata sangat penting sekali adab masalah duduk di dalam majlis, kadang-kadang tidak terperhatikan oleh kita. Makanya kalau lah duduk dalam suatu tempat, tidak usah beranjak-anjak lah, duduk aja di sana. Unda putar kamari, duduk kamari, pai ke situ, pai ke situ. Nanti satu, kita akan kehilangan konsentrasi. Dalam ilmu, majlis ilmu ini, dalam majlis ilmu ini setidaknya ada 4 yang Allah berikan bagi orang yang hadir di majlis ilmu itu. Dalam suatu hadis yang sahih, 1, nazalas alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Kalau dia tidak tenang dalam majlis ilmu itu, berarti dia masih mampu dan bisa diganggu oleh syaitan. Yang kedua, apa yang diberikan oleh Allah? Wa khafathumul malaikah, para malaikat memohonkan ampun kepadanya. Ya Allah, ampunkanlah si anu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Dia berada di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah, kita yang hadir di majelis ilmu ini, sekarang malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Dosa ya, kalau utang tak, utang tetap bayar. Kok kecelolan saya kok enggak? Utang tetap bayar. Tapi dosa sudah diampuni oleh Allah karena kita berada di majelis ilmu. Yang ketiga, waqafat umur rahmah, Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi yang hadir di majelis ilmu itu rahmat Allah selalu tercurah. Makanya orang yang memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh pemateri, oleh ustadz, oleh guru, oleh buya, ataupun oleh ustadz dan ustazah kita, maka dia akan terbuka wawasannya. Dia mendapat rahmat dari Allah. Kemudian wa dzakarallah, Allah menyebut membangga-banggakannya di hadapan makhluk yang lainnya.
Makhluk yang lainnya itu para malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya, jin. Karena jin dulu tidak menerima. Karena tak kala Rasulullah menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, itu para sahabat tidak beranti-ranti, mancali atau tatap. Karena zaman dulu tidak ada kertas kayak gini, tidak ada. Kertas ini tidak ada. Tulisan-tulisan tidak ada, pena tidak ada. Di zaman Rasul itu yang hebat adalah daya ingat, kekuatan daya ingat. Dobit. Setiap yang disampaikan oleh Rasul ditangkap langsung oleh sahabat. Berbeda dengan umat akhir zaman ini. Lah berkali-kali yang menyampaikan itu ndak ya singgah di kepala lo. Kenapa? Ya karena sudah banyak nuktah. Nuktah itu artinya penyebab penghalang ilmu itu. Ilmu itu sama dengan nur, cahaya. Nah ini nur ya, masih nur. Cahaya. Anggaplah kalau seandainya papan tulis itu kaca bening bersih. Kemudian awak tembakan cahaya senter ke situ. Dia nanti akan memantul seperti cahaya yang kita tembakkan itu. Kenapa? Dia bening. Makanya ilmu qalbu manusia itu adalah cahaya, nur. Nah, jadi makanya kenapa kadang-kadang lah berkali-kali guru kita menyampaikan ndak yo singgah di kapal lo hawa do, karena banyak yang menghijab, yang menghalangi. Di antaranya termasuk adalah dosa dan kesalahan kita sendiri. Kalau dalam kajian Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Ilmu Tasawuf, dosa dan kesalahan itu adalah sebagai penghalang ilmu. Termasuk penyebab ilmu itu tidak kekal, satu, banyak makan. Kalau makan banyak, biasanya parui kanyang. Kalau parui kanyang, biasa mato mangantua. Tua. Wah. Makanya orang-orang dulu tuh banyak puasanya daripada makannya. Sahabat Rasulullah itu sedikit makan. Kalau awak dikit-dikit makan. Rasul itu sedikit tidur. Kalau awak dikit-dikit tidur. Lawa piapi ustadznya menyampaikan, gurunya menyampaikan di sekolah, hanya bakaru aja di sekolah itu. Dah, di sini tidak ada. Kenapa itu? Hijab penghalang. Salah satu adalah dosa dan kesalahan. Apalagi kalau diambui di kepi angin. Nah, itu kan luar biasa itu. Ya walaupun dia mengantuk-ngantuk, walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia tetap mendapat rahmat dari Allah. Masih tidak akan tua itu menjadi saksi nanti di akhirat. Hujan. Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat dan berkah. Udah lama kita tidak hujan. Ya Puji ya. Oh. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Kau dapat kalau be enggaknya. Tapi jalan mana? Setengah jam selama. Sampai pulang. Habis kalau pulang kalau be dulu ya. Ya enggak apa-apa. Kan kasihan rumput-rumput itu banyak udah yang mati itu. Air udah kering itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lagi terang Bu? Ibu-ibu muda lagi terang di belakang. Lain dah. Wanda lalu sawaleh. Suruh lalu galak. Ya, jadi hadis tentang bagaimana kita jangan duduk di tempat yang sudah ditempati oleh teman atau orang lain dengan menggusurnya. Duduk saja tidak boleh digusur, tidak boleh diusia. Kau orang lah baratus tahun di kampungnya, di halamannya, bau sih lah bagai. Contoh baca contoh. Akan bado so kadang itu. Nanti di akhirat tuh ndak tanggung tuh.
Duduk saja tidak boleh digusur teman. Kok dia dihujan berjiwa? Apalagi orang sudah tinggal di sana, udah ada sertifikat tanahnya, nenek moyangnya sudah di sana, udah bertahun-tahun, digusur pula, itu zalim kita namanya itu. Contoh, andaikan ada, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh menempati tempat yang sudah ditempati oleh orang lain. Nah, ini hadis ini kan jelas ini, la yuqimur rajulu. Janganlah, dalam di sana larangan seseorang mengusir orang lain atau mengambil tempat orang lain. Duduk saja tidak boleh itu. Yang mana tempat itu sudah ditempati oleh teman atau saudara kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada apa tanya Bu? Boleh? Enggak lanjut suka? Enggak. Selanjutnya dijelaskan oleh Rasul bahwa adab tentang salam, memberi salam. Hadis dari Abi Hurairah. Beliau berkata, liyusallimus shaghir 'alal kabir. Kata Rasul bahwa hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua. Itu adabnya. Kalau wak kete, ucapkan salam kepada yang lebih tua dari kita. Kalau bersobok, Pak, assalamualaikum. Bang, assalamualaikum. Udah, assalamualaikum. Nah gitu. Uni, assalamualaikum. Jadi mengucapkan salam itu dari shaghir alal kabir, dari yang kecil kepada yang besar. Kemudian juga wal marru alal qa'id, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Jadi memberi salam. Jadi kalau awak sedang berjalan, ada orang sedang duduk, biar di luar, biar di kadai ataupun di mana, nampak dia assalamualaikum. Sunnahnya yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Tapi nanti ada hadis yang lain itu, yang terbaik itu adalah siapa yang mengucapkan yang pertama. Itu yang terbaik. Tapi yang jelas dalam hadis ini dulu, yang kecil kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk. Begitu kata Rasul. Wal qalil alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Kalau berjalan ada dua orang, kemudian ada beberapa orang, 5 orang atau 10 orang, maka yang mengucapkan salam itu adalah yang qalil, yang sedikit, kepada yang alal katsir, pada yang banyak. Jadi begitu hebatnya salam itu. Assalamualaikum, apa artinya? Wah, assalamualaikum. Ma manahu assalamualaikum? Dijawab. Tafadhal. Oh, waalaikumsalam. Oh gitu. Assalamualaikum apa artinya? Waalaikumsalam. Lumayan juga lah kalian menjawab mah. Walaupun dalam kantua. Ya. Assalamualaikum apa artinya? Keselamatan atas kamu. Jadi tidak ada batasnya itu. Biar siang, biar malam, pagi, sore, sedang lalu, sedang di mana saja, selalu kita didoakan. Makanya salam dalam Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu tambah dengan yang lain. Ini ada juga yang latah-latahnya itu, yang hobi menambah-nambah. Nah, nanti kalau ini santri semua menjadi pejabat nanti, maka jadilah pejabat yang istiqomah dengan Islamnya. Ya. Kalau sudah membaca salam di dalam Islam itu sudah, tidak perlu tambah dengan salam agama yang lain.
Ini dalam rapat-rapat, dalam pidato-pidato itu sering itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om tante apa? Enggak ngerti juga itu. Enggak boleh. Enggak ada. Di dalam salam Islam sudah lengkap dan sempurna. Assalamualaikum artinya keselamatan atas warahmatullah, dengan rahmat Allah, wabarakatuh, yang diberkahi. Jadi kita selamat itu dengan rahmat Allah yang Allah berikan keberkahannya. Dalam salam ada tauhid, karena ada kalimah-kalimah Allah. Itu doa. Salam itu doa. Nah, kalau kita masih memakai juga salam yang lain, berarti kita juga mengakui ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Syirik. Hati-hati itu. Lah masuk ke tu, Pak? Jam 7 lewat. Boleh. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai rusak pula akidah kita. Nah, ini risikonya kalau seandainya memang kita diamanahkan oleh Allah sebagai pemimpin ataupun pejabat. Ada juga yang berlindung di sana, Pak. Itu kan toleransi. Berarti tidak paham dia tentang toleransi itu. Tengok itu dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa. Toleransi itu tidak mengganggu, membiarkan orang dalam agama dan ibadahnya, bukan mencampur adukan. Jadi ya, jangan sampai. Jadi terutama kepada santri, anak-anak Bapak semuanya yang sudah istiqomah di dalam Islam, jangan ragu. Kalau ada saudara-saudara kita, mungkin adik kita, kakak kita, orang tua kita yang masih beragama yang lain, silakan. Kita tidak paksa beliau. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, jalankan Islam dengan kafah. Apa mana kafah? Sempurna, dengan betul. Gitu caranya, supaya kita tidak salah pula. Jadi salam di dalam Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna. Maka adab tata cara memberi salam itu juga harus kita bagaimana mengikuti aturan-aturan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memberi salam itu yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Itu adabnya. Adabnya seperti itu. Tetapi tentu siapa yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul, tentu kalau ingin menjadi yang terbaik, maka ucapkanlah salam yang pertama kali. Tetapi kalau dalam etika dan adabnya, ini adabnya. Oke. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan jangan salah pula kita nanti dalam memahami sesuatu. Kalau kita sebagai pembicara dalam suatu, bagaimana dalam forum itu ada bermacam-macam agama. Lihat mayoritas mana. Kalau mayoritas di sana Islam, pakai salam Islam. Enggak usah pakai salam yang lain. Tapi kalau mayoritas di sana itu bukan Islam, tidak usah pakai salam. Lanjut saja. Yang terhormat Bapak pimpinan, yang mulia, gitu. Langsung saja.
Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab hukumnya tuh. Jadi kalau tidak baca salam tidak apa-apa. Masuk ya. Makanya lihat situasi. Kalau mayoritas di sana adalah Islam, baca salam. Karena kita ucapkan salam kepada saudara kita, akidah. Nah, kalau seadanya Islam kita di sana dalam forum itu adalah minoritas, mungkin beberapa orang saja, tidak usah baca salam. Gitu adabnya. Baik Bapak Ibu, karena waktu Isya kita sudah masuk, mudah-mudahan dalam adab kehidupan kita sehari-hari menjadikan kita tetap istiqomah dengan akidah, keyakinan yang kita miliki. Hanya hal-hal yang sepele itu masalah adab, tapi kaitannya dengan akidah dan tauhid. Alhumikum ilalika fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.